Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali dalam sesi presentasi untuk jurnal saya yang berjudul Implementasi Program Kios Pak Ladi dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Taufikur Rahman. Saya dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Bahasa, Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dosen pembimbing saya Pak Hendra Sukmana. Kemudian di sini saya akan menjelaskan, yaitu pertama tentang pendahuluan, di mana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menerangkan bahwa pelayanan publik ialah suatu cara yang dilakukan untuk pemerintah guna memenuhi segala kebutuhan warganya dalam jasa maupun barang. Kemudian ada Permendagri Nomor 7 tahun 2019, di mana pelayanan administrasi kependudukan secara daring guna mengatur terkait mekanisme dan persyaratan dan permohonan dokumen jadi. Kemudian ada dari Kepala Dismenduk Capil menjelaskan bahwa dalam penerapan program Kios Pak Ladi ini menciptakan kios-kios pelayanan administrasi kependudukan di lingkup desa. Kemudian dari Kios Pak Ladi sendiri diberlakukan sejak bulan Oktober 2020. Kemudian total keseluruhan Kios Pak Ladi ini pada tahun 2022 telah tersebar di 278 desa. Implementasi program Kios Pak Ladi ini merupakan penerapan berbasis IT. Nah, dalam penerapannya masih terdapat permasalahan, antara lain yang pertama sosialisasi antar masyarakat, kemudian yang kedua sarana dan prasarana. Rumusan masalah bagaimana implementasi program Kios Pak Ladi dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pasuruan. Kemudian selanjutnya ada metode penelitian, di mana fokus penelitian jenis pilat ini kita ketahui bahwa penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kemudian teknik volume data, yaitu wawancara, observasi, dan undang-undang. Kemudian teknis analisis data, ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian sumber data, data primer, data sekunder. Next, hasil dari penelitian ini menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik ialah kegiatan dan aktivitas atau tuntunan dari proses pelayanan bagi setiap warga dan masyarakat penduduk. Kemudian secara teori menurut Maril Grindel ada dua, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Hasilnya bahwasanya beberapa indikator itu, dalam indikator utama isi kebijakan ada kepentingan yang pemegang kebijakan, di mana dengan begitu masyarakat Kabupaten Pasuruan tidak perlu repot-repot lagi ke Dispenduk karena sudah ada di kios-kios di desa. Kemudian ada jenis manfaat, yaitu kemudian manfaatnya beberapa pelayanan kependudukan bisa langsung jadi, KTP, akte kelahiran, akta, jenis lain kependudukan lainnya. Kemudian ada derajat perubahan, ya dalam hal ini perubahan yang diinginkan oleh Kabupaten Pasuruan adalah menerapkan program Kios Pak Ladi secara meluas semua desa yang di Kabupaten Pasuruan. Kemudian next selanjutnya hasil ada di isi kebijakan lagi, yaitu kedudukan pembuatan kebijakan, pelaksana program, dan sumber daya yang terlibat. Itu sama saja. Kemudian hasil indikator yang kedua, yaitu lingkungan implementasi, di mana ada kekuasaan, kepentingan, dan stakeholder. Pada implementasi ini Kios Pak Ladi, strategi yang dilakukan Kepala Dispenduk yaitu membuat inovasi pelayanan yang disebut Kios Pak Ladi ini. Kemudian karakteristik lembaga penguasa, keberhasilan dari program Kios Pak Ladi ini adalah ukuran yang terpenting dalam suatu penilaian. Kemudian kepatuhan daya tanggap, di mana situasi di lapangan terkait dengan suatu kepengurusan terhadap dokumen kependudukan dapat diketahui bahwasanya langkah-langkah dari pelayanan terlalu rumit, makanya dibuat dengan Kios Pak Ladi. Next selanjutnya yaitu pembahasan. Di pembahasan ini, implementasi dari program Kios Pak Ladi dalam pelayanan administrasi kependudukan merupakan program pelayanan kependudukan langsung jadi secara elektronik. Kemudian implementasi program Kios Pak Ladi ini, pelayanan administrasi kependudukan ditinjau dengan teori menurut Maril S. Grindel.
temuan penting yaitu ada dua. Dalam implement program Paladi ini ada dua indikator permasalahan. Yang pertama, sosialisasi antar masyarakat masih kurang. Yang kedua, dalam sistem sering mengalami trouble, yaitu sarana prasarana. Manfaat penelitian secara teoris diharapkan agar penelitian ini bisa memperdalam pengetahuan wawasan penulis mengenai implementasi program Paladi dalam pelayanan kependudukan. Kemudian manfaat praktis untuk mahasiswa, penelitian ini merupakan peluang untuk kesempatan yang dimana baik guna menerapkan teori-teori di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan. Jadi next selanjutnya yaitu referensi. Ini referensi saya dari Permendagri, kemudian birokrasi dan lain-lain. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.